Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Salim wa likulli wa sahbihi kulli ajmain wa tabi'ina wa tabi'in lahum lisanin ila yaumiddin wa ila arjal malikul kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha khusun kay musannif jawahirul kalamiyah lahumul fatihah. Iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal madza yastahilu 'alal anbiya'i 'alaihimus sholatu wassalam. Ma utawi apa? Madza utawi apa suwiji? Madza utawi apa suwiji? Iku yastahilu mustahil apa za? Iku yastahilu mustahil apa za? Mustahil alal anbiya'i ingatase piro-piro nabi. Alal anbiya'i ingatase piro-piro nabi alaihimus sholatu wassalam. Apa sesuatu yang mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi? Jim jawab, yastahilu mustahil atau muhal. Yastahilu mustahil atau muhal alal anbiya'i ingatase piro-piro nabi. Alal anbiya'i ingatase piro-piro nabi alaihimus sholatu wassalam. Opo arba'u sifatin papat piro-piro sifat. Opo arba'u sifatin papat piro-piro sifat. Wahia utawi arba'u sifatin. Wahia utawi arba'u sifatin iku al-kadzibu goroh, sifat berbohong. Al-kadzibu goroh. Wal isyanu lan duroko atau maksiat. Duroko utawa maksiat. Isyan maksiat. Wal kitmanu lan ngumpetaken risalah, menyimpan risalah, tidak menyebarkan risalah yang Allah perintahkan untuk disalurkan kepada umat, itu namanya kitman. Wal ghaflatu lan sifat lalian. Wal ghaflatu lan sifat lalian, pelupa, atau bisa kita artikan wal ghafla itu kebalikan daripada fatona, tidak cerdas alias bodoh. Ya yes, begitulah. Wa kadzalika lan hale kaya mangkono-mangkono arba'u sifatin. Wa kadzalika lan hale kaya mangkono-mangkono arba'u sifatin yastahilu muhal alaihim ingatase anbiya. Alaihim ingatase anbiya opo kullu sifatin saben-saben sifat tu'addu kang den wilang-wilang opo sifat den wilang-wilang indan nasi ing dalem mungguhe menungso den wilang-wilang minal uyubi ing setengah saking piro-piro celo. Minal uyubi ing setengah saking piro-piro celo. Wa ilam takun senajan ora ono apa sifat ora ono iku minadzunubi kang tetep saking piro-piro dosa. Contohe kadana atil hirfati koyo asore pekerjaan. Awin nasabi utawa asore nasab. Au tunafi utawa nafiaken apa sifat
au tunafi utawa nafiaken apa sifat nafiaken hikmatal bi'sati ing hikmae den utus, hikmatal bi'sati ing hikmae den utus, contohe kasomami koyo budek, kasomami koyo budek. Budek itu apa? Tuli. Oh, tes. Wal bakami lan bisu, wal bakami lan bisu, bisu. Jadi kalau ditanya sifat apa saja yang tidak mungkin dimiliki oleh para anbiya, oleh para nabi, khususnya adalah rusul. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi utusan yang menyebarkan syariat agama kepada umatnya. Apa saja sifat mustahil itu? Di sini dijelaskan arba'u sifatin, ada 4 sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para anbiya. Artinya 4 sifat ini tidak akan terjadi, tidak akan dimiliki oleh para nabi. Yang pertama al-kadzib, pembohong. Gak ada yang namanya nabi dalam sejarahnya itu pembohong. Gak ada. Gak ada pembohong. Kenapa? Karena kalau seandainya ada nabi yang berbohong, maka Al-Quran, Risalah, kitab Injil, Risalah, kitab Taurat itu berarti kebenarannya disangsikan. Karena yang menerima kitab itu pembohong. Makanya gak mungkin sifat pembohong itu melekat pada diri Rasul atau pada diri anbiya. Karena begitu, kalau seandainya ada indikasi pembohong, maka Al-Quran ini belum tentu benar, kan begitu. Padahal kita wajib meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, yang mana tidak mungkin kabar yang di dalamnya terdapat satu kebohongan. Yang membawa ya berarti pasti orang yang jujur. Paham itu ya? Wal isyan yang kedua yang tidak mungkin dimiliki oleh para anbiya adalah isyan, berbuat maksiat. Maksudnya berbuat maksiat itu membedai terhadap perintah Allah. Gak mungkin seumpama Allah memerintahkan kepada anbiya, kepada Rasul, hei Nabi Muhammad, kasih tahu umatnya wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Nah, Nabi itu nggak mungkin tidak menyampaikan, tidak mungkin tidak menyampaikan. Artinya tidak melaksanakan perintah itu tidak mungkin. Itu namanya isyan. Jadi tidak mungkin Nabi ataupun Rasul memiliki sifat isyan. Yang ketiga kitman, menyimpan atau apa istilahnya menyimpan itu apa? Tidak menyebarkan syariat agama. Kayak Nabi Muhammad diberikan risalah oleh Allah, yakni agama Islam, ajaran-ajarannya itu wajib diberitakan kepada umatnya. Gak mungkin ada satupun kabar dari Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan kepada umatnya beliau simpan, itu nggak ada. Kenapa? Karena dijamin Rasul itu tidaklah kitman. Makanya tidak mungkin ada seorang nabi, ada seorang rasul yang mempunyai sifat bodoh. Kalau punya sifat bodoh ya nggak bisa menyebarkan syariat, apa istilahnya, mentafsiri Al-Quran, mentafsiri Injil, mentafsiri Taurat, mentafsiri kalamullah. Itu nggak mungkin, nggak akan bisa kalau Rasul atau anbiya itu mempunyai sifat bodoh. Wa kadzalika, begitu juga, hati-hati nih, itu yang pasti tidak mungkin terjadi pada Rasul, itu ada 4. Begitu juga sama, mustahil artinya tidak mungkin terjadi pada diri Rasul adalah kullu sifatin tu'addu 'indan nasi minal uyub. Setiap sifat, setiap sesuatu yang menurut kebanyakan manusia itu merupakan cacat, merupakan kejelekan, merupakan sesuatu yang dianggap apa?
tabu lah kalau bahasa sekarangnya, tabu lah begitu. Walaupun itu sebenarnya nggak dosa, bukanlah sebuah dosa, bukanlah sebuah maksiat. Makanya di sini dijelaskan wa ilam takun minadz-dzunub, walaupun itu bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah dosa. Apa contohnya ini? Kadana atil hirfati, tidak mungkin para rasul, tidak mungkin para nabi itu mempunyai pekerjaan yang rendah. Nggak ada kan ceritanya dalam sejarah bahwa seorang rasul pekerjaannya pemulung, mohon maaf. Ada nggak dalam sejarah? Nggak ada. Kalau nyamar ada, tapi pekerjaannya itu tidak serendah itu. Atau nggak ada ceritanya dalam sejarah seorang rasul kerjanya pengemis. Nggak ada kan? Atau pekerjaannya rentenir. Atau sesuatu yang dilihat oleh kita, dilihat oleh manusia itu adalah sesuatu yang aib. Banyak kan? Apa sekarang yang menurut kalian itu nggak pantas gitu dilakukan oleh orang lain? Hah? Apa caper itu? Pacaran. Pelaku. Seumpama yang sekarang kita anggap tabu itu adalah live TikTok joget-jogetan. Ini kan menurut kita tabu, dan sesuatu yang tabu itu tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Paham ya maksudnya Ustaz? Paham ya? Kalau itu jelas dosa. Ini walaupun tidak dosa loh. Artinya pekerjaan yang rendah kan nggak dosa. Tapi itu menurut kebanyakan manusia itu merupakan pekerjaan yang rendah. Kalian punya pekerjaan, mohon maaf, tukang sol sepatu, itu kan nggak masalah, nggak dosa. Tapi nggak mungkin ada ceritanya seorang nabi pekerjaannya tukang sol sepatu atau tukang parkir. Jadi tukang parkir dosa nggak? Nggak dosa, gitu kerja kok. Tapi bagi Rasul itu ya halal pekerjaan, asalkan parkirnya yang benar, ya kan? Atau tidak ada ceritanya seorang Rasul nasabnya rendah. Mohon maaf, ini baru-baru ini kan banyak klaim bahwa, mohon maaf, ada yang mengklaim bahwa uminya Kanjeng Nabi itu dari nasab yang jelek. Ada kan yang begitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa umi dan bapaknya Nabi, umi dan abinya Nabi itu ada di neraka karena beliau meninggal belum ada syariat. Nah, ini dibantah bahwa ternyata beliau itu keturunannya sangat luar biasa loh. Keturunan terhormat. Dan semua nabi, semua rasul itu mesti dari keturunan yang bagus, tidak ada keturunan yang rendah. Autunafi yang terakhir, autunafi hikmatal bi'sati. Tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul mempunyai sifat yang menafikan menjadi utusan. Gak mungkin kan ada ceritanya seorang rasul somam. Apa itu somam itu? Tidak bisa mendengar. Tidak mungkin ada nabi, tidak mungkin ada rasul dari seseorang yang tuli. Kenapa? Itu menafikan. Oh, gimana mau mendengar kalamullah tuli? Kan begitu kan? Jadi sehingga tidak mungkin ada rasul ceritanya seseorang yang tuli atau apa bisu. Gak mungkin. Gimana mau menyebarkan syariat kepada umatnya kalau bisu, dan itu nggak mungkin sudah. Makanya sesuatu yang menafikan terhadap kerasulannya itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin dimiliki oleh para rasul atau para anbiya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Soal. Idza kana ing dalam nalikane ono Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana ing dalam nalikane ono apa alisyanu duroko atau maksiat. Apa alisyanu duroko atau maksiat ono iku mustahilan kang muhal. Ono iku mustahilan kang muhal fi hakil anbiya ing dalem hake pira-pira nabi, fi hakil anbiya ing dalam hake pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam. Fa kaifa mengko hale kaya apa? Pakai pamongko hale kaya apa akala dahar sapa Adam mbah Nabi Adam. Akala dahar sapa Adam mbah Nabi Adam, dahar
minasyajarati saking uwit, minasyajarati saking uwit alatikang nuhia kang den larang utawa kang den cegah sapa Nabi Adam, nuhia kang den larang utawa kang den cegah sapa Nabi Adam anha saking syajarah, anha saking aklus syajarah. Nyekti di maure. Bismillahirrahmanirrahim. Nyekti walaqad ahidna lan nyekti teman-teman janji ingsun ila Adam maring bah Nabi Adam, ila Adam maring bah Nabi Adam, ila Adam maring bah Nabi Adam min qablu saking sadurunge aklu syajar, min qablu ing dalam sadurunge aklu syajar fanasya mengkolali sapa Nabi Adam, fanasya mengkolali sapa Nabi Adam walam najid lan ora nemu sapa ingsun Allah, walam najid lan ora nemu sapa ingsun Allah, ora nemu lahu maring Nabi Adam, ora nemu lahu maring Nabi Adam azman ing sejo, azman ing sejo, wanasi utawi wong kang lali, wanasi utawi wong kang lali ku ghairu asin, iku ghairu asin, ora duroko to ora maksiat, ora maksiat, wala muaqadin lan ora kang den tatrapi, lan ora kang den tatrapi, wa amma nisbatul isyani, wa amma nisbatul isyani lan anapun utawi nisbataken duroko, wa amma nisbatul isyani anapun utawi nisbataken duroko ilaihi maring bah Nabi Adam, ilaihi maring bah Nabi Adam fi qaulihi ing dalam dawe Allah taala hale maha luhur sapa Allah taala, hale maha luhur sapa Allah rupane dawuh wa asa adamu rabbahu faghawa, dawuh wa asa adamu rabbahu faghawa, maknane ilahirihi, maknane wa asa lan duraka, wa asa lan duraka sapa Adam mbah Nabi Adam, sapa Adam mbah Nabi Adam rabbahu ing pangerane mbah Nabi Adam, rabbahu ing pangerane mbah Nabi Adam faghawa mengko nuli lacut sapa Nabi Adam, faghawa mengko nuli lacut sapa Nabi Adam, summa tabahu nuli milih sapa Nabi Adam, nuli milih sapa Nabi Adam, kepailan summa tabahu nuli milih ing Nabi Adam, milih ing Nabi Adam sapa rabbuhu pangerane Nabi Adam, sapa rabbuhu pangerane Nabi Adam, fataba mongko nuli taubat, fataba nuli mongko nuli nerima taubat sapa Allah, fataba mongko nuli nerima taubat sapa Allah alaihi ing atase Nabi Adam, alaihi ing atase Nabi Adam, wa hada lan nuduhaken sapa Rabb ing Nabi Adam, wa hada lan nuduhaken sapa Rabb ing Nabi Adam. Ini khabarnya. Wa amma nisbatul isyan ila irihi iku fali suduri, iku fali suduri iku fali suduri suratil mukhalafati, krono metune rupane nulayani, krono metune rupane nulayani anhu saking Nabi Adam, anhu saking Nabi Adam binaan krono jumenengaken, binaan krono jumenengaken alan nisyani ing atase lali, alan nisyani ing atase lali, annasi kang cukul, annasi kang cukul an adamit tahafudhi ya, an adamit tahafudhi saking ora onone ngrekso, saking ora onone ngrekso atami kang sempurna minhu saking mbah Nabi Adam, minhu saking mbah Nabi Adam. Pun jelaskan dulu. Jadi
Kalau ada pertanyaan, katanya maksiat itu adalah sesuatu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Tapi ada pertanyaan, Nabi Adam pernah melaksanakan maksiat, apa? Melanggar perintah Allah, yakni memakan buah di dalam surga. Akhirnya timbul pertanyaan, lah katanya Rasul tidak mungkin maksiat, tapi terjadi pada Nabi Adam, itu gimana ceritanya? Gitu pertanyaannya. Maka jawabannya ini biar kalian tahu. Inna Adam alaihissalam akala minasyajarah allati nuhiya anha bi tariqin nisyan. Was, catat bahwa makannya Nabi Adam terhadap buah yang namanya buah khuldi yang merupakan larangan dari Allah itu atas dasar lupa. Kalian berpuasa nih siang hari, kalian makan karena lupa, puasanya batal apa enggak? Enggak batal karena lu kecuali sudah ingat diteruskan makannya, itu batal ya. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Adam di surga makan buah khuldi itu adalah nisyan. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'annya, laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah menjelaskan, saya menjelaskan kepada Nabi Adam melarang untuk memakan buah khuldi, fanasiya, lantas beliau lupa. Lantas Nabi Adam lupa. Walam tajid lahu azman. Allah tidak menemukan ada kesengajaan yang dilakukan oleh Mbah Nabi Adam. Gak sengaja, memang lupa. Kan ceritanya itu dirayu iblis segala macam kan. Makanya dalam kaidah dikatakan wan nasi ghairu asin. Nasi itu tidak asin, gitu ya. Wan nasi, orang yang lupa itu ghairu asin, tidak dikatakan sebagai orang yang bermaksiat, namanya lupa. Kayak tadi Ustaz contohnya, puasa lupa kalian, pas makan artinya puasanya tetap jalan, puasanya nggak batal, asalkan di stop, gitu ya. Nah sekarang bagaimana wong jelas-jelas ada di dalam Al-Quran firman Allah, wa amman nisbatul isyan ilaihi fi qauli ta'ala, adapun penisbatan maksiatnya Nabi Adam yang dinisbatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, jelas-jelas loh ayatnya, wa aso'a Adam fa'il qadama ya Allah, wa aso'a Adamu rabbahu, Nabi Adam telah bermaksiat kepada Tuhan. Ini jelas-jelas firman Allah mengatakan Nabi Adam maksiat, padahal katanya Rasul itu tidak mungkin mempunyai sifat bermaksiat kepada Allah. Bagaimana menindaklanjuti terhadap ayat tersebut? Langsung dijawab ini. Falisuduri suratil mukhalafati anhu binaan alan nisyan an-nasi an adami tahaffudzi tami minhu. Ini mengindikasikan bahwa ketidaksempurnaannya manusia, karena manusia itu tidak ada yang dijadikan seseorang yang sempurna yang tidak pernah melaksanakan kesalahan. Awas, bukan kemaksiatan tapi kesalahan. Apa kesalahannya Nabi Adam? Kesalahannya tadi lupa kalau itu adalah maksiat. Bukan sengaja untuk melaksanakan maksiat, beda loh ya. Orang yang sengaja melaksanakan maksiat dengan orang yang tidak sengaja lupa dan akhirnya melaksanakan maksiat itu beda. Ini yang menjadikan pembedaan, bahwa artinya Nabi Adam bukanlah orang yang bermaksiat pada saat itu. Sedangkan kaulunya Allah yang mengatakan dalam Al-Quran wa asa Musa rabbahu, itu adalah menandakan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah tidak memiliki kesempurnaan.
Terbukti Nabi Adam kelupaannya muncul ketika melaksanakan makan itu yang namanya syajaratul khuldi. Paham maksudnya dari sini? Artinya ayat yang mengatakan aso Adam Robbahu, aso di sini itu mengindikasikan bahwa Nabi Adam merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak memiliki kesempurnaan. Apa itu? Karena dia lupa terhadap larangan dari Allah sehingga dia memakan. Tadi perbedaannya, lupa dengan sengajanya, gitu ya. Makanya di sini dikatakan mana tadi? Itu merupakan binaan alan nisyan an-nasi an adami tahafudi tami minhu. Bahwa nisyan, sifat nisyan, lupa yang muncul dari seseorang itu min adami tahafudi tami, bukan merupakan penjagaan yang sempurna. Tidak mungkin. Kenapa? Karena al insanu mahalul khata' wan itu tidak bisa. Sudah yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari lupa dan itu loh. Dan kebetulan saat itu Nabi Adam dikatakan sebagai nasi, orang yang lupa atas larangan dari Allah agar supaya tidak memakan buah yang namanya buah khuldi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhalafatu tawinulayani utawinulayani alati kang tasduru kang metu apa alati metu nisyanan krono lali, metune mau nisyanan krono lali la tu adu mongko ora den itung apa allati, ora den itung apa lati fi haqqin nasi ing dalam hake menungso, fi haqqin nasi ing dalam hake menungso ora den itung isyanan ing duroko, karena lupalah itu maka bukanlah dikategorikan sebagai maksiat. Wa udat lan den itu apa mukhalafah, wa udat lan den itung apa mukhalafah, den itung maksiatan ing aran maksiat fi haqi adama ing dalam hak mbah Nabi Adam, fi haqi adama ing dalam hak mbah Nabi Adam, nadran krono ningali syarifi rutsbati maring li syarafi rutsbati maring mulyane derajate Nabi Adam, maring mulyane derajate Nabi Adam, wa izami manzilatihi lan agunge lan tegese agunge derajate Nabi Adam ini. Akhirnya enggak, itu wong bahasanya aso maksiat kok, aso Adam Nabi Adam maksiat. Maka di sini dijelaskan lagi, mukhalafah membedai terhadap perintahnya Allah yang keluar dari manusia. Awas, yang keluar dari manusia disebabkan karena lupa, bukan maksiat. Kalian melaksanakan sesuatu karena lupa, itu tidak dikatakan sebagai maksiat, tapi itu dilaksanakan dinisbatan kepada kita manusia biasa. Tapi Allah memuliakan derajatnya Nabi Adam sehingga di dalam Al-Quran dikatakannya aso, dikatakannya maksiat. Ini dijelaskan la tu'addu fi haqqin nas isyanan. Kalau dalam penilaian manusia dikitabkan kepada manusia biasa seperti kita, itu bukanlah isyan, bukanlah maksiat, tapi wa'uddat maksiatan fi haqqi Adam nadron li syarafi rutsbatihi, tapi dinisbatkan maksiat kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena tingginya derajatnya Nabi Adam. Mohon maaf, kalian melaksanakan sesuatu yang makruh, contoh apa contohnya? Pun ada sesuatu gini, mohon maaf, kalian laki-laki jalan-jalan ke pasar, makan di
pasar. Kalau santri biasa masyarakat menilai itu, makan ngopi di pasar biasa. Tapi coba bayangin, kalau seandainya ada kiai, ada ulama, moro-moro datang ke pasar ngopi, penilaian orang bagaimana? Jelek kan? Itu maksudnya di sini. Artinya penilaian manusia itu tergantung melihat derajatnya manusia. Semakin tinggi derajatnya manusia, maka yang kelihatan biasa pun akan terjadi kelihatan jelek. Paham maksud Ustaz? Kalau orang luar biasa saja itu sambil jalan rokok tas. Tapi kalau kiai jalan kaki gitu sambil rokok-rokok, itu koyoke kedelok iku lho, welek gitu loh. Paham maksudnya Ustaz? Sama dengan ini. Nabi Adam ini terjadi kasusnya pada Nabi Adam ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan Nabi Adam telah bermaksiat. Padahal kata-kata itu bukanlah maksiat, karena Nabi Adam melaksanakannya dengan lupa. Tapi karena mulianya Nabi Adam, maka Allah menghitobi kata-kata maksiat. Pun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jam piro rek? Setengah 9, kurang. Oh alhamdulillah, 5 menit lagi. Ndi mau rek? Wal khata'u tawi luput. Wal khata'u utawi luput. Luput itu apa sih? Lupa. Wal khata'u utawi luput asogiru kang cilik. Asogiri di maure asogiru. Wal khata'u utawi luput asogiru kang cilik iku yasta'dhamu den wilang-wilang agung minal kabiri saking wong kang agung. Ini pepatah mengatakan kejelekan yang kecil itu bisa menjadi besar ketika dilakukan oleh orang yang besar, orang yang mulia. Kejelekan sedikit apapun ketika dilakukan oleh orang yang mulia akan terlihat besar. Kulo ustadz gitu. Padahal kalian melaksanakan, tapi kalau ustadznya yang mengerjakan koyo dosa gede gitu loh. Paham maksudnya Ustaz? Nah, gitu loh. Wa amma mu'akhadatu wa alam bisawab. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga doa.